Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Saya juga punya pantun. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. 1-2 Cempaka Biru, 3-4 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, hukum yang tegak, kawan lama dilupa harapan jangan. kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud. Jadi krisis yang keempat ini adalah krisis elektoral. Apakah ada peluang? Saya baru besok ketemu mitra kerja. Kalau saja diskusi ini terlambat 2 hari atau 3 hari, mungkin saya bisa bocorkan angkanya. Tetapi baiklah, bismillah. Saya sedikit-sedikit melanggar etika barangkali dengan mengatakan ini, karena presentasi ke klien belum, kok udah ngomong berkuar-kuar di Bandung. Tidak apa-apa. Ternyata menurut hitungan itu masih mungkin dikalahkan. Data survei ini tidak bisa dibandingkan dengan satu survei nasional yang sekarang datanya beredar. Ini survei 32 provinsi. Yang satu provinsinya 1.200 responden, 6 provinsi yang tidak disurvei cuma Papua. Apa hasilnya? Prabowo Gibran di bawah 40%, tidak di atas 40%. Anies dan Ganjar di atas 20%. Teman-teman bisa hitung, tinggal belasan persen saja yang undecided. Yang menarik adalah di survei kami selalu ada pertanyaan, apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Berapakah yang mengatakan sudah tetap? 46% saja. Tetapi ketika dicek, sisanya kemungkinan besar tidak memilih. Maka ditemukanlah angka sekitar 43% pemilih kita masih diperebutkan. Itu data pertama. Data kedua, tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang tinggi tidak sama dengan 2 data, yaitu data pilihan terhadap Prabowo dan Gibran, dan data berikutnya adalah data tentang apakah Jokowi orang yang paling mereka dengar ketika mereka mau membuat pilihan politik. Kami buat pertanyaan itu. Di antara tokoh-tokoh berikut ini, termasuk ada jawaban lain-lain sebutkan, sehingga setiap orang bisa menyebutkan tokohnya sendiri. Kita masukkan daftar nama, tentu saja ada Presiden Jokowi di situ. Hanya 20% lebih sedikit yang mengatakan Presiden Jokowi yang mereka paling timbang ketika mau memilih. Jadi kalau ada lembaga survei yang mengatakan tingkat kepuasan Jokowi 80%, maka 80% pemilih akan dengar dia, itu survei yang tidak selesai. Yang karena tidak selesai, maka dengan mudah dipakai untuk menggiring secara keliru opini kita. Jadi menurut saya terbuka kesempatan. Orang Indonesia terbukti tangguh dalam 2 hal. Menghadapi krisis yang terhebat dan menang dalam keadaan miskin. Emang Jokowi waktu menang dia kaya? Di Jakarta 2012. Emang Jokowi banyak duitnya waktu 2014 waktu menang? Enggak. Bisa menang dia. Di banyak sekali tempat, 14 tahun saya jadi konsultan, banyak banget orang yang kurang duit menang. Menurut saya, kewajiban warga negara yang terpenting saat ini adalah hilangkan pesimisme dari kamus Anda. Karena setiap orang bukan penonton, setiap orang adalah pelaku. Dan haram hukumnya bagi pelaku untuk pesimis.